Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan mata kuliah hukum pidana kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan perbarengan dalam tindak pidana. Ya. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk share screen. Ya. Perbarengan tindak pidana atau kemudian disebut sebagai konkursus, ya. Nah, di dalam KUHP, perbarengan dalam tindak pidana diatur dalam pasal 63 hingga pasal 71 yang terdiri dari perbarengan peraturan atau konkursus idealis, kemudian perbarengan berlanjut, ya, ataukah perbarengan perbuatan konkursus realis. Apa itu konkursus? Sebetulnya di dalam KUHP juga tidak disebutkan ya definisi yang jelas mengenai konkursus ataupun perbarengan dalam tindak pidana. Namun KUHP hanya menyampaikan ataupun menyebutkan rumusan pasal-pasal yang kemudian diperoleh ya sebuah pengertian. Yang pertama adalah konkursus idealis. Ini ada di dalam pasal 63. Bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, itu adalah merupakan konkursus idealis. Contoh, perkosaan di jalan umum. Nah, ini ada dua pengaturan di dalam KUHP. Yang pertama adalah persoalan perkosaan. Persoalan perkosaan ini ada di dalam pasal 285 KUHP. Kemudian yang selanjutnya adalah melanggar kesusilaan di depan umum atau di hadapan umum. Ini melanggar pasal 281. Nah, karena perbuatan perkosaan di jalan umum ini kemudian ada ataupun mengandung unsur dari kedua tindak pidana, maka ini masuk ya ke dalam kategori konkursus idealis. Yakni suatu perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Jadi perbuatan ataupun tindak pidananya ini hanya satu. Tapi kalau melihat kepada aturannya, ada beberapa ya aturan yang kemudian melingkupi dari perbuatan tersebut di dalam KUHP. Oke, kemudian sistem pemidanaan ya di dalam konkursus idealis. Sistem pemidanaan dalam hal ini adalah terkait dengan hukuman atau pidananya, sanksinya ketika kemudian terjadi perbarengan tindak pidana yang mana satu perbuatan yang masuk di dalam dua aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh KUHP, maka pemidanaannya ataupun sanksi hukumnya adalah dengan menggunakan sistem absorpsi. Ya, kita tahu absorpsi. Absorpsi itu kan menyerap ya, diserap begitu. Jadi di dalam konkursus idealis ya hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Nah, kalau kita melihat pada contoh tadi sebelumnya adalah terkait dengan perkosaan di jalan umum, ya. Di satu sisi perkosaan itu melanggar pasal 285 dengan ancaman hukuman maksimal adalah 12 tahun penjara. Sedangkan kesusilaan di depan umum ini adalah pasal 281 ya. Ancaman penjaranya adalah 2 tahun 8 bulan. Maka berdasarkan sistem absorpsi maksimal pidana atau maksimal pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana perkosaan di jalan umum adalah dikenakan maksimal 12 tahun pidana penjara. Karena tadi ya, maksimal pidana yang terberat. Gitu. Jadi dipilih salah satu saja yang terberat.
Oke, selanjutnya ada juga ketentuan khusus. Namun jika ada ketentuan ya di dalam pasal 63 ya, maka berlaku lex specialis derogat legi generalis. Contoh, ibu membunuh bayinya yang baru dilahirkan. Nah, ini ada dua persoalan. Pembunuhan ya, tapi pembunuhan ini khusus karena dilakukan oleh ibu yang membunuh anaknya sendiri. Pembunuhan di dalam KUHP masuk di dalam pasal 338. Diancam dengan maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan membunuh bayi yang dilahirkan, nah otomatis ketika membunuh bayi yang dilahirkan, ini pelakunya siapa? Ya, adresatnya siapa? Adresatnya berarti adalah ibu. Di dalam pasal 341, pembunuhan bayi yang dilahirkan, pelakunya ataupun adresatnya adalah ibu, ini dikenakan 7 tahun penjara. Nah, karena ini ada pasal yang secara spesifik dan secara khusus ya mengatur terkait dengan persoalan ini, maka yang kemudian dijatuhkan pidananya ataupun sanksi hukumannya adalah aturan khususnya, yakni 7 tahun penjara. Jadi bukan kemudian masuk di dalam wilayah concursus idealis. Kemudian kategori konkursus ataupun perbarengan yang kedua, yakni perbuatan berlanjut. Yakni ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ya, di mana tindakan pidana ini saling beriringan satu sama lain dan kemudian ada hubungannya. Contohnya apa? Contohnya, ya. Ada orang yang dia mencetak uang palsu. Mencetak uang palsu ini kan dilarang di dalam KUHP. Ada pasalnya, ada pasal ketentuannya yang mengatur tentang pelarangan perbuatan ini. Nah, kemudian seseorang tersebut setelah dia mencetak uang, dia mengedarkan uang palsu hasil karyanya, gitu ya, entah itu ke swalayan ya untuk kemudian berbelanja atau kemudian ke warung-warung misalnya yang mereka tidak memiliki scanner ya untuk mana uang palsu, mana uang asli gitu. Nah, itu adalah contoh daripada perbuatan berlanjut. Setelah dia mencetak uang palsu kemudian mengedarkan. Nah, namun di dalam MVT atau Memory Fund to Lifting ya, di pertemuan sebelumnya Bu Hanum telah sampaikan bahwa MVT ataupun Memory Fund to Lifting ini menjadi salah satu sumber hukum pidana kita karena bagaimanapun dalam MVT ini terdapat ya maksud ataupun tujuan dari pembuat undang-undang, pembuat KUHP di dalam merumuskan pasal. Nah, ternyata di dalam MVT ini disebutkan kriteria perbuatan yang berlanjut ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah harus ada keputusan kehendak. Ya, keputusan kehendak ini adalah ada niat, ada kesengajaan dari pihak ataupun seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua, masing-masing perbuatan harus sejenis ya. Yang satu tadi mencetak uang palsu, kemudian tindakan yang selanjutnya adalah mengedarkan uang palsu. Nah, ini kan sejenis. Kemudian yang ketiga adalah tenggang waktu antara perbuatan ataupun tindak pidana yang pertama dengan dilakukannya tindak pidana yang kedua itu tidak terlampau lama. Ya, bukan kemudian 5 tahun kemudian ya atau 10 tahun kemudian, tapi seketika itu setelah selesai gitu ya, setelah selesai membuat uang palsu kemudian segera diedarkan. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
di dalam kita menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah masuk di dalam perbarengan berlanjut. Nah, selanjutnya adalah sistem pemidanaannya atau penjatuhan pidananya. Sama halnya dengan sistem absorpsi, sistem yang kemudian dipakai oleh konkursus idealis ya, bahwa hanya dikenakan satu aturan pidananya saja. Jika ancaman pidananya berbeda-beda, maka yang dimuat adalah ataupun yang dicantumkan adalah ancaman pidana pokok yang terberat. Nah, sekarang kita lihat pemidanaan terhadap pemalsuan uang dan juga peredaran uang palsu itu berapa? Ya, memalsu uang, tindak pidana pemalsuan uang ini ternyata diatur ya, dilarang di dalam pasal 244 KUHP. Dengan ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara. Sedangkan pengedaran uang palsu diancam dengan pasal 245. Ternyata pidananya sama, yakni 15 tahun penjara maksimal. Maka ketika kita memakai sistem absorpsi, ya bukan kemudian ditambahkan 15 tambah 15 ya, tapi kita ambil salah satu saja. Karena pidananya sama, maka tidak masalah apakah kemudian yang dipakai, yang diabsorpsi yang mana ya, tetap 15 tahun. Oke, selanjutnya adalah perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Nah, kalau tadi yang pertama adalah perbarengan dari sisi aturannya ya, perbuatannya cuma satu, tindak pidananya satu, tapi aturannya yang lebih dari satu. Nah, kalau ini adalah tindak pidananya lebih dari satu. Konkursus realis diatur dalam KUHP pasal 65 sampai 71. Jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana ya, baik itu kejahatan maupun pelanggaran. Dan yang paling penting adalah tidak sejenis. Jadi harus bisa berbeda gitu ya, antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain. Sistem penjatuhannya bagaimana? Kalau dari tadi menggunakan sistem absorpsi, ya, kalau di dalam konkursus realis memakai sistem absorpsi yang dipertajam. Apa itu sistem absorpsi yang dipertajam? Ya, yakni hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimal pidana tidak boleh lebih dari maksimal terberat ditambah 1/3. Oke. Ini kita mulai hitung-hitungan ya. Contoh ini biar teman-teman kawan-kawan lebih mudah dalam memahami. Ada seseorang yang bernama Kim ya, tentunya di kelas hukum pidana tidak ada ya yang bernama Kim. Ini nggak tahu ini Kim Minho atau Kim Yun-hee ini siapa ini ya? Oke. Kim melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 3 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun karena yang terberat toh. 9 tahun ditambah 1/3 kali pidana yang terberat kali 9. Ya, 9 tambah 3. 1/3 dari 9 kan 3. Berarti 9 tambah 3 adalah 12 tahun. Maka absorpsi yang dipertajam di sini adalah penjatuhan pidana 12 tahun penjara. Nah, tapi harus dilihat lagi ya untuk kasus yang lain. Contoh Lee, ya, Lee Byung-hun atau Lee Seung-gi ya. Mungkin teman-teman yang suka drama Korea nih pasti hafal ya dengan
Kim dan Lee. Lee melakukan dua jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 2 tahun dan 9 tahun. Apakah kemudian ini diberlakukan sistem absorpsi yang dipertajam? Kita harus melihat dulu, ini 2 tahun dan 9 tahun ini kalau dijumlah berapa? 11, ya kan? 11. Nah, kalau pakai sistem absorpsi yang dipertajam, 12 tahun dong. Nah, artinya berarti melebihi daripada jumlah ya dari masing-masing ancaman pidana penjara. Oke, maka yang dipakai di dalam kasus ini adalah ancaman pidana hanya 11 tahun penjara. Jadi tidak memakai sistem absorpsi karena ternyata sistem absorpsi ini melebihi ya dari penambahan hukuman ya ataupun ancaman pidana. Loh, Bu, kenapa kok seperti itu? Harusnya kan dipakai yang paling lama gitu ya. Oke, karena bagaimanapun ya di dalam sistem pemidanaan kita itu juga mengandung hak-hak daripada tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jadi untuk hukuman ini dipakai yang paling menguntungkan gitu bagi para pihak ya yang kemudian melakukan tindak pidana. Oke, nih rinciannya ya. Kalau pidana dengan 2 tahun penjara ini salah satunya adalah pasal 281. Untuk pidana dengan 3 tahun penjara ini adalah pengakuan anak palsu, memalsu takaran timbangan ya. Tadi seperti contoh yang Ibu sampaikan di awal. Kemudian pidana dengan 5 tahun penjara ini adalah perbuatan cabul sama jenis yang belum dewasa ya ataupun juga pencurian pasal 362. Nah, ini seringkali muncul ini ya, pasal 362, pasal 338 gitu ya. Oke, kemudian pidana 9 tahun penjara. Ini ada pasal 286 terkait dengan bersetubuh dengan wanita yang pingsan atau tidak berdaya. 289 memaksa berbuat cabul. 332 melarikan wanita dengan tipu muslihat. Kemudian pidana dengan 12 tahun penjara adalah pemerkosaan 285 dan pidana dengan 15 tahun penjara adalah salah satunya ya tentunya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cek lagi di dalam KUHP yang sudah teman-teman miliki, yakni pasal 338 tentang pembunuhan. Oke. Nah, catatan pentingnya adalah perbuatan yang dilakukan ya adalah perbuatan berlanjut dan konkursus realis harus belum ada keputusan hakim ya. Karena kalau sudah ada keputusan hakim maka tidak termasuk dalam perbuatan berlanjut dan konkursus realis, melainkan nanti adalah residif ya atau pengulangan tindak pidana yang akan kita bahas di sesi yang akan datang. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.